Tingkatkan penjualanmu 10 kali lipat dengan cara meningkatkan conversion rate dari traffic-traffic yang datang ke bisnismu. Jadi dalam video kali ini saya akan sharing beberapa tips, strategi, dan jurus-jurus yang bisa langsung kamu praktekkan untuk bisa meningkatkan penjualan bisnismu. So, nonton sampai habis karena semua tipsnya akan keren banget. Semua tipsnya sudah saya lakukan dan juga dilakukan oleh para expert marketer di seluruh dunia. Tips yang pertama adalah kamu harus pahami, kenali betul siapa marketmu. Jawaban yang paling salah untuk pertanyaan siapa target marketmu itu adalah semua orang. Jangan jualan ke semua orang. If we are selling to everybody, we are selling to nobody. Kita harus memiliki satu segmen market tertentu yang sangat spesifik, tapi tidak terlalu spesifik sampai terlalu kecil marketnya ya. Cukup besar, tapi kita bisa bantu secara spesifik target market tersebut untuk memecahkan permasalahannya. Misalnya contoh yang selalu saya gunakan adalah misalnya kita mau jualan ikan. Ikan ini adalah sebuah komoditas yang benar-benar siapa saja bisa makan, siapa saja bisa konsumsi. Tapi kalau kita sebagai seorang marketing strategist gitu ya, kita seorang marketer yang ingin menjual ikan secara lebih strategik, maka kita harus tentukan kita mau jualan ke siapa. Siapa yang butuh protein lebih tinggi? Contoh yang selalu saya gunakan adalah orang-orang yang pengen gedein otot. Mereka perlu protein yang tinggi sehingga mereka perlu makanan-makanan yang memang memberikan asupan protein yang sangat tinggi. Salah satunya contohnya ikan. Nah, bagaimana kita sebagai penjual ikan, sebuah barang yang komoditas banget, tapi story-nya bisa kita bangun untuk para orang-orang yang lagi pengen gedein otot. Itu sangat penting sekali. Seperti itu. Jadi salah satu contohnya adalah kita kenali betul market kita siapa, pain point mereka apa yang menjadi permasalahan mereka perlu solusi apa, dan bagaimana produk kita bisa memberikan solusi tersebut. Sesimpel itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tips yang kedua adalah kita harus paham apa yang menjadi keyakinan yang salah yang dimiliki oleh target market kita sehingga mereka tidak mau beli dari kita. Contoh, saya gunakan contoh yang tadi, yang ikan tadi. Misalnya, saya jualan ikan nih. Lalu ikan saya udah buat cerita yang sangat menarik untuk para orang-orang yang pengen gedein otot. Lalu kemudian ketika saya tawarkan, ternyata ada rejection dari mereka. Ada penolakan dari mereka. Lalu saya tanya, kenapa? Kok Anda kan butuh? Dan apa yang saya jelaskan kan bisa menyelesaikan permasalahan Anda. Kenapa Anda belum mau beli? Ini sangat penting. Kenapa mereka nggak mau beli? Inilah yang disebut dengan, kalau menggunakan jargon dari para digital marketer yang expert seluruh dunia, mereka mengatakan ini sebagai false belief. Keyakinan yang salah dari para target market kita sehingga mereka nggak mau jadi customer kita. Ini kita tanyakan. Misalnya, wah saya nggak yakin nih kalau makan ikan ini nutrisinya akan sama seperti kalau saya minum susu fitness misalnya kayak gitu. Contohnya, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah berikan data. Berikan data yang sudah Anda lakukan misalnya menggunakan laboratorium tertentu sehingga bisa kelihatan nilai gizinya dari ikan yang Anda jual dibandingkan dengan susu protein, whey protein misalnya, bagaimana perbandingannya. Ketika perbandingannya sudah dikeluarkan, maka keluarkan harganya. Oke, jadi kalau misalnya Anda mengkonsumsi whey protein per satu kali asupan, satu kali makan, per satu kali sajian, harganya sekian untuk mendapatkan sekian gram protein. Kalau menggunakan ikan kami, mengkonsumsi ikan kami, untuk satu kali sajian, sekian gram protein, harganya sekian. Nah, itu bisa diadu. Itu adalah contoh false belief. Dan pastikan ketika Anda udah dapat nih, false belief-nya market Anda adalah, misalnya yang pertama, tidak yakin dengan produknya, tidak yakin dengan kualitasnya, tidak yakin dengan produk yang sekarang mereka pakai, masih lebih yakin dengan produk yang sekarang mereka pakai. Jawaban-jawaban dari false belief ini, itu yang Anda jadikan sebagai konten promosi. Paham ya? Jadi, Anda udah dapat nih penolakan-penolakannya itu karena apa, dan Anda jawab dalam bentuk konten edukasi di media sosial Anda. Ini strateginya. Jadi, begitu ada target market Anda datang ke media sosial Anda, lalu kemudian lihat, ketika mereka, ini menarik nih, bisa menambahkan konten protein dalam asupan saya nih, tapi saya kemudian nggak yakin kalau dibandingkan dengan whey protein. Di sana Anda jawab, wah ternyata jawabannya sudah ada nih. Ternyata kalau dibandingkan dengan whey protein, kandungan gizinya sama atau bahkan lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Misalnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi
bikin orang, bikin target market Anda itu menjadi lebih yakin, sehingga conversion rate pasti akan lebih tinggi. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, nah ini adalah satu tips yang bener-bener kalau misalnya Anda bisa jelaskan, kalau Anda nggak beli sekarang rugi banget. Kenapa? Karena kalau beli sekarang ini ada satu penawaran yang terbatas. Dapat diskon misalnya, dapat produk bundle misalnya kalau beli sekarang. Selain beli ikan juga dapat misalnya dapat bonus. Misalnya Anda mau kasih bonus dapat cumi-cumi misalnya atau apapun lah. Tapi khusus untuk pembelian sekarang, karena sekarang lagi masa promo misalnya. Nah itu keren banget. Jadi ada keterbatasan. Untuk 5 orang pertama yang beli hari ini akan mendapatkan bonus ABCD. Itu akan menjadi satu keterbatasan. Kenapa? Karena kalau nggak take action sekarang ya sayang, untuk harga yang sama malah bisa dapat bonus yang lebih menarik lagi. Tips yang keempat, nah ini yang bener-bener menurut saya ini akan bisa menjadi gong kenapa orang akan beli sekarang juga. Tips yang keempat adalah Anda bisa berikan garansi. Misalnya garansinya apa? Kalau misalnya ternyata Anda bisa menemukan satu produk yang lebih murah daripada saya, maka saya akan berikan selisihnya. Kita akan ganti selisihnya. Contohnya seperti itu. Atau misalnya Anda bisa berikan tester terlebih dahulu. Kalau ternyata barang yang kita berikan rusak, ada yang busuk contohnya, kita akan berikan 1 kilogram gratis. Misalnya Anda jual telur nih, lalu kemudian kalau misalnya di sini ada 1 yang busuk, kita akan ganti 10 telur gratis. Wah, itu seru banget. Ada garansi, ada jaminan. Jadi di produk Anda sendiri apa nih yang bisa menjadi satu, Anda bisa temukan siapa target market ideal Anda. Kedua, Anda bisa cari apa yang menjadi pemahaman-pemahaman yang salah yang ada di pikiran mereka sehingga mereka enggan beli dari Anda. Yang ketiga, apa penawaran-penawaran terbatas yang bisa Anda berikan sehingga mereka akan take action sekarang. Keempat, apa yang bisa jadi garansi dari produk Anda sehingga kalau mereka tidak puas, Anda bisa pastikan mereka tidak akan rugi. Seperti itu. Nah, tips-tips strategi marketing ini sebetulnya kita bahas juga dalam buku 69 Strategi Marketing dan Branding. Jadi, kalau Anda ingin tahu bagaimana para marketer yang hebat di luar sana bisa meningkatkan penjualannya hingga berpuluh-puluh kali lipat, strategi-strateginya kita bedah tuntas di sini. Bahkan ada study case yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, bagaimana mereka bisa meningkatkan penjualannya. Semuanya ada di sini dan ada contoh-contohnya bagaimana Anda bisa aplikasikan juga ke dalam bisnis Anda. So, kalau Anda mau beli bukunya, ini murah banget, hanya Rp100.000 selama masa promo. Linknya ada di description video ini, silakan diklik, Anda bisa beli bukunya sekarang juga. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.